ini adalah minggu keempat Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ini adalah minggu keempat di mana judul khotbah hari ini adalah taat hingga akhir. Kalau Bapak Ibu ngelihat rentetan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Minggu pertama judul khotbahnya adalah persembahan yang berkenan. Masih ingat cerita Kain dan Habel? Masih ingat gak? Siapa yang berkenan di mata Tuhan? Kain atau Habel? Kain atau Habel? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa kan? Ya semua orang bisa salah. Saya ulangin, siapa yang berkenan di mata persembahan, siapa yang berkenan di mata Tuhan? Kain atau Habel? Habel. Ya, jadi waktu itu saya ceritakan selama ini kita baca di Alkitab, ya. Kalau Bapak nanya saya kenapa, saya percaya Bapak Ibu pasti akan bingung. Kenapa persembahan Kain tidak diterima, kenapa persembahan Habel yang diterima. Saya baca sampai berkali-kali cerita itu, akhirnya saya baru sadar. Ya, persembahan Habel diterima karena dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan sebagian, bukan seuprit, bukan sedikit. Oke, dan yang diberikan bukan barang yang murahan. Yang dia berikan adalah lembu dengan lemak yang terbaik dia persembahkan buat Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Habel mempersembahkan hatinya. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, itulah cerita Kain dan Habel. Di minggu kedua saya cerita ada preacher yang bernama Pak Samuel Riwu. Khotbahnya cerita tentang setia. Wow. Oke, berlanjut lagi di minggu ketiga, khotbahnya adalah minggu lalu. Ayo, siapa yang tahu judul khotbahnya? Saya kasih permen kalau ada. Jadilah orang tulus. Oke? Jadi ada persembahan yang berkenan, setia, jadilah orang tulus, dan cerita akhir dari minggu keempat bulan Oktober hari ini adalah taat hingga akhir. Oke, kita buka judul khotbah ini diambil dari kitab Matius 19 ayat 27 sampai 30. Mungkin Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh, tapi kalau Bapak Ibu nggak sempat buka, slide sudah tersedia. Oke, mau nggak kita baca bareng-bareng? Perikop ini berjudul upah mengikut Yesus. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Matius 19 ayat 27 sampai 30 dengan judul perikop upah mengikut Yesus. 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Lanjut. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Wow. Bapak Ibu, ketika saya dapat perikop ini upah mengikuti Yesus, saya baca, ini kayak ada kelanjutan nanti kalau Bapak Ibu sudah baca kitab Wahyu, ada 12 yang tadi dicerita itu ada di cerita Wahyu. Ya Bapak Ibu, tapi saya nggak akan bahas Wahyu. Tetapi yang saya ceritakan ke kita semua hari ini adalah bagaimana kita bisa, ya saya balikin, bagaimana kita, oke. Nah bagaimana kita bisa bersemayam di tahta kemuliaannya.
Artinya apa Bapak Ibu? Bagaimana suatu hari kalau kita tinggalin dunia ini, kita akan ada di rumahnya Tuhan. Kita duduk bareng sama Tuhan, kita bisa praise and worship dengan Tuhan, bukan dengan worshiper lagi. Bukan dengan Pak Calvin lagi, benar ya? Bukan dengan keyboardis Ferdin lagi dan sebagainya. Kita akan bernyanyi, bersorak, memuliakan Tuhan di surga bersama worshipernya, the leadernya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi supaya kita bisa bersama Tuhan nantinya, ya tugas satu-satunya adalah taat hingga akhir. Ya, banyak sekali tokoh di Alkitab Bapak Ibu tidak taat hingga akhir. Nanti saya bahas setelah saya kupas tuntas dulu taat hingga akhir itu seperti apa. Amin. Oke, kalau kita cerita taat hingga akhir, apa definisi dari taat tersebut Bapak Ibu? Nah, menurut KBBI ya, ketaatan memiliki arti kepatuhan, patuh. Ya, taat artinya kita patuh atau kesetiaan terhadap suatu hal, setia. Maka ketaatan kepada Tuhan berarti patuh dan setia terhadap Tuhan. Jadi definisi taat artinya kita patuh dan setia terhadap Tuhan. Amin. Oke, poin pertama yang akan kita bahas dari taat hingga akhir adalah, poin yang pertama adalah taat kepada Tuhan adalah kewajiban. Ya. Ulangan 11 ayat 1. Oke, kita baca bareng-bareng. Ulangan 11 ayat 1. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Yang namanya taat kepada Tuhan itu adalah wajib hukumnya. Ya, no choice. Ya, artinya hanya Yesuslah jalan, hanya Yesuslah kebenaran, hanya Yesus adalah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang ke Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih suam-suam kuku, masih setengah-setengah percaya namanya Yesus, masih banyak Bapak Ibu yang menyembah berhala, misalnya menyembah mengagung-agungkan si A, ya kan, datang ke Dewa 19. Ya kan, demi bisa nonton konser menyembah, oh, tolong Dewa 19 gue mau nonton, ya kan. Artinya apa? Menduakan Yesus, ya. Yesus say no. Kalau kamu mau jadi setan, setan aja kamu. Kalau kamu mau ikut saya, ayo sini. Gak boleh suam-suam kuku. Amin. Oke, poin yang kedua adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ya, poin ini cerita apa? Ya, Tuhan pengen sampaikan ke kita semua, kita nggak usah belagu. Ya, situ kaya. Saya ini pencipta langit dan semesta dan seluruh isinya. Kayaan siapa? Ayo, nomor satu orang terkaya di dunia siapa? Bisa nggak ngelawan Yesus kita, ngelawan Tuhan kita? Ayo. Jadi nggak usah belagu kalau sama Tuhan. Oke, situ pintar. Ya, IQ-nya berapa? 200. Ya. Tuhan yang ngeciptain IQ-nya kita. Ya, artinya Tuhan lebih pintar nggak dari kita? Jadi nggak usah belagu juga. Ya, Wong Michael title-nya banyak. Allah nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Ya kan? Amin. Jadi nggak usah belagu sama Tuhan. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya. Kalau perlu kita bertekuk lutut. Ya. Kalau perlu kita nangis, saya selalu bilang kok. Gak perlu malu untuk menyembah Tuhan kita. Yang bilang cowok gak boleh nangis siapa Bapak Ibu? Ya kan? No man, no cry. Who say that? Ya kan? Cowok bisa nangis gak Mike? Bisa. Ya kan? Siapa yang bilang kalau cowok nangis itu najis? Gak ada.
Siapa yang bilang kalau cowok nangis itu memalukan? Cowok-cowok di sini pernah nangis nggak? Pak Sam pernah nangis? Pernah. Excel pernah nangis? Pernah. Malu nggak? Nggak usah malu, apalagi kalau kita lagi nangis untuk menyembah Tuhan kita. Semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Tetapi semakin kita meninggikan diri kita di hadapan Tuhan, semakin Tuhan rendahkan diri kita. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Benar gak? 1 Petrus 5 ayat 6. Ya, semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, kayak misalnya tadi kalau kita tadi worship. Ya, saya gak pernah akan malu sekalipun worship kalau kita harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan, saya akan lakukan. Sekalipun saya harus nangis, saya akan lakukan. Saya nggak peduli apa kata manusia. Karena manusia tidak mampu membawa saya ke surga. Karena manusia tidak bisa memberikan apa-apa buat hidup saya. Kalau saya tanpa Tuhan, I'm nothing. Ya kan? Bahasa Inggrisnya apa, Mike? I'm nothing without God. I'm nothing without Jesus Christ. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Udahlah. Ya, kalau kita hari ini sombong, lewat kata Tuhan. Ya, kalau hari ini kita belagu dengan kepintaran kita, kalau hari ini kita belagu dengan kekayaan kita, kalau kita belagu dengan segala hal yang kita punya, ya, gak ada gunanya. Sia-sialah hidup kita. Amin. Yuk, poin ketiga. Taat hingga akhir hidup. Inilah yang saya ceritakan tadi. Judul khotbah hari ini adalah taat hingga akhir hidup. Kita harus finish sampai titik akhir kita. Finish ketika kita mati dan kita taat kepada Tuhan. Boleh nggak dulu kita berdosa? Boleh. Yang suka bunuh-bunuh orang tiba-tiba bertobat boleh nggak? Boleh. Yang dulu suka bohong, boleh nggak bertobat? Yang dulunya suka nipu, boleh nggak dia bertobat? Boleh. Pernah saya bilang ke teman-teman saya, sekalipun Ferdi Sambo sudah membuat Eliezer mati, benar ya? Yang mati Richard Eliezer, bukan, yang mati siapa? Joshua, ya kan? Dan dia dihukum seumur hidup. Kalau dia datang sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan ampunin kesalahan beliau. Amin? Ya. Tetapi kita harus tahu taatnya kita sampai titik mana. Ya, kalau misalnya besok kita mati, hari ini kita nggak taat, rugi. Oke? Kalau misalnya ya, kalau ngerjain sesuatu setengah-setengah rugi nggak? Ya, misalnya Bapak Ibu yang bisnis, ngerjain sesuatu setengah nih, udah keluarin modal nih, berapa ratus juta, berapa M. Tapi gue capek, males gue hadapin itu loh, klien gue yang nego-nego ya nggak pakai otak. Benar nggak? Atau Bapak Ibu yang kerja hari ini, rese itu bosnya, udah nggak usah kerja sama bosnya. Ya kan? Atau kalau Bapak Ibu yang lagi ngerjain tugas akhir, kayak saya lagi ngerjain disertasi saya. Ada satu titik di mana saya komplain sama diri saya, capek. Ya kan? Udahlah nggak usah ngelanjutin lah. Ya, kalau saya ingat cerita ini, saya ingat cerita saya S2 teologi waktu itu. Ya kan, saya udah kuliah setengah perjalanan, ya saya males gitu loh. Kayak mood saya hilang tiba-tiba untuk menyelesaikan kuliah S2 teologi saya. Bayangkan kalau waktu itu saya berhenti. Ada nggak hari ini saya bisa jadi pendeta? Gak mungkin juga kayaknya ya. Ya kan? Andai kalau waktu itu saya berhenti di tengah jalan, tidak ada yang namanya title MTH. Amin. Artinya kalau kita mau lakukan, selamat datang Ian. Ya, kalau kita mau lakukan, lakukanlah sampai akhir hidup kita. Amin. Mau nggak kita lakukan taat itu sampai akhir hidup kita? Mau nggak? Amin.
Yuk, Filipi 2 ayat 8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai akhir. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini cerita siapa Bapak Ibu? Ini cerita Yesus sebagai manusia. Ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Ya. Ini contoh the perfect man yang kita harus contohin. Ini teladan yang harus kita turuti. Amin. Taat hingga akhir. Poin keempat. Tadi di kitab kita udah baca, akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah upahnya. Hidup yang kekal adalah upah dari ketaatan kita. Ya, upah dari ketaatan adalah hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin kalau kita ngelihat 100 kali lipat itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang kita kejar apa Bapak Ibu? Hidup yang kekal. Amin. Pertanyaannya saya ke kita semua hari ini. Mau nggak kita taat sampai akhir? Kalau yang mau kita lambaikan tangan kita. Berarti masih ada yang nggak lambaikan tangan ya? Oh mau juga ya? Berarti nggak ada yang nggak mau taat ya? Amin? Iya. Selesai. Cepat nggak Bu Angel? Biasanya 2 jam kan? Ya, taat hingga akhir resumenya adalah 1, taat kepada Tuhan adalah kewajiban. 2, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. 3, taat hingga akhir hidup. 4, upah dari ketaatan adalah hidup yang kekal. Saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk foto, habis itu kita posting di status WhatsApp kita. Mau? Yuk, kita hitung, kita buka 1 menit untuk foto apapun dari ini. Ayo. Habis itu posting. Ayo, foto, posting di WhatsApp status. Jadi supaya kita remind, kita ingat kalau kita harus taat hingga akhir. Saya juga foto ya Bapak Ibu ya. Ya, saya foto karena layar saya ada di situ, saya foto Bapak Ibu dari sini. 1, 2, 3, cheese. Oke. Saya posting. Ya, tapi Bapak Ibu belum selesai khotbah saya. Ya, walaupun cuma 4, baru setengah jam kurang, saya udah bilang selesai, tapi belum selesai. Kenapa saya belum selesai? Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Siapa tokoh di Alkitab yang taat kepada Tuhan? Mau? Ya, contoh pertama siapa kira-kira menurut Bapak Ibu? Contoh pertama siapa menurut Bapak Ibu? Abraham, terus apa lagi? Nuh, terus siapa lagi? Yang bilang Nuh ibu ya? Oke, terus siapa lagi? Ayub, oke, terus siapa lagi? Nah, yang kalian lupakan adalah contoh teladan ya yang harus kita ikutin adalah siapa yang tadi bilang Yesus? Wah, Yesus. Yesus. Saya letakkan Yesus nomor 1 Bapak Ibu. Karena kenapa? Tadi dibilang dia mati, dia taat hingga akhir. Ya, bahkan dia mati di atas kayu salib. Lukas 22 ayat 42 dan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Lukas 22 ayat 42. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini ayat yang sangat khas banget. Pasti Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini siapa ya? Ini siapa yang ngomong? Yesus. Ya, kalau saya ingat Lukas 22 ayat 42, ini cerita
ada satu malam saya bertemu dengan roh penjemput saya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita saya, inilah ayat yang saya bawa untuk saya debat sama Tuhan saya. Tuhan saya adalah Tuhannya Bapak Ibu. Ya, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kok kamu jahat ya? Saya baru mau menikmati hidup saya, punya keluarga yang bahagia, punya istri yang cantik, punya anak yang lucu imut-imut. Anak saya waktu itu baru setahunan atau 2001, berapa tahun ya Lin ya? 2 tahun ya kayaknya, 2001 berarti 2 tahun. 2001 kan? 2002 apa? 2019 anak kita lahir, Beb. Bukan, maksudnya waktu momen itu anak kita itu sekitar 2 tahun. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya lagi bahagia ya merasakan kehidupan keluarga kecil saya, punya anak setiap malam ya saya lihat sebelum saya tidur saya sayang-sayang dan kayak saya ngerasa kalau punya anak kecil kayak ya bahagianya melebihi dari segala apapun Bapak Ibu. Tapi kok Tuhan jahat? Ya, kok Tuhan mau ngambil nyawa saya? Saya debat sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, lu siapa? Gue bilang, gue Michael Tuhan. Ya, lu gak ada apa-apanya dibandingkan anak gue Yesus. Dia bilang, kamu masih ingat gak waktu Yesus mau disalibkan apa doa Yesus? Persis seperti ini. Taulah Tuhan, kalau saya Kristen dari kecil gimana saya gak tahu. Saya bilang, ya sudah, ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tuh, kamu yang kasih ayat kan Tuhan. Kamu yang ingetin saya ayat ini kan. Ya sudah lalukanlah kematian ini daripadaku Tuhan. Saya berhenti di titik itu. Terus Tuhan marah. Lu kalau baca ayat jangan dipotong-potong. Jangan setengah-setengah. Jangan sebagian seenak jidat kamu Mike. Kebiasaan hidupmu kan kayak gitu. Ya, lanjutkan. Oke Tuhan, mau saya lanjutkan, saya lanjutkan. Apapun yang Tuhan suruh saya ingat, saya tahu saya lanjutkan. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Oke, mau lu gue mati kan Tuhan? Nah, ngerti ya, otak manusia kan kayak gitu kan. Maunya lu gue mati kan? Ya sudah, di malam itu Bapak Ibu, saya nangis senangis-nangisnya. Waktu itu saya ingat itu di jam 11 malam. Saya teriak, mama saya sama abang saya itu ada di kamar sono, saya teriak ke mama saya suruh datang ke sini, saya bilang, ya tadi saya ceritakan, tadi saya ketemu ini, saya persiapkan kematian saya. Sombong ya. Karena kan di otak saya pikir, kalau bisa lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku kan, kehendakmu kan, berarti maumu saya mati kan. Menurut saya, maunya Tuhan adalah saya mati. Saya siapin kematian saya. Saya prepare, mami kalau saya itu enggak kayak gini ya, tapi kondisinya udah nangis lebay-lebay luar biasa Bapak Ibu. Saya bilang, mami kalau saya mati enggak usah beli kuburan, sayang duit, bakar aja hemat. Ya, enggak usah ada ritual. Toh anak saya masih kecil belum tentu dia ingat papanya. Ya, enggak kayak gini tapi bener-bener dengan nangis, tapi enggak kayak gini bahagianya sekarang. Ya kan? Terus habis itu mami tahu nggak setiap minggu kalau mami ada kan minggu itu saya suka ngajak mami makan di Pig Fresh Market ya, itu kami suka makan yang namanya bihun bebek di situ. Mami tahu nggak itu loh ada jembatan yang Pig 1 mau ke pulau berikutnya. Mami nggak usah kasih tahu orang, mami bawa abu bakar saya, mami jalan kaki aja, please mami bantu, mami tuangin di situ, biarkan saya pergi dengan bahagia selamanya. Itulah yang saya persiapkan waktu itu. Ya, karena menurut otaknya saya, kehendaknya Tuhan adalah saya mati. Apa yang terjadi? 2 tahun, sekarang 2023 ya, 2 tahun kemudian saya masih ada di sini Bapak Ibu. Dan bahkan saya jadi pendeta tahun ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sering gak kita seperti seorang Mike? Sering gak kita punya cerita seperti cerita tadi? Kita merasa ya kita menderita hari ini. Kita merasa kita capek sama hidup ini. Kita merasa Tuhan gak sayang sama kita. Kita merasa keluarga kita itu kayak sampah gitu. Kayak nganggap kita sampah.
Ya kan? Atau kita ngerasa kok Tuhan jahat sama kita. Ketika kita mau ngejar mimpi kita, ada aja halangannya. Ada aja masalahnya. Ya, ketika kita mau ngejar itu cewek, tiba-tiba itu cewek jatuh cinta sama sama cowok lain. Ya kan? Terus habis itu kita hanya bisa apa? Nyalahin tuh. Ya kan? Mau lu ya Tuhan. Maumu kan? Ya wes, sak karepmu Tuhan. Sak karep itu artinya terserahmu aja. Ya kan? Kayak ada lagu kan? Suka-sukamu Tuhan. Lupa saya, mirip-mirip lah kayak gitu. Ya kan? Tetapi apa? Kehendakmu lah yang terjadi, bukan seperti apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Oke? Kehendaknya Tuhan itu pasti indah, itu pasti baik adanya, itu pasti benar adanya. Tidak seperti otaknya manusia yang sering diracuni oleh iblis. Ya, Calvin, seberapa hidupmu susah hari ini? Ya, kamu merasakan gak kebaikan Tuhan? Ya, seberapa susah hidup kita hari ini? Come on. Ya, susah kuliah. S1, lulusin, nyari kerjaan. Ya, katanya apa waktu itu kesaksian kamu untuk bisa lulus S1 aja kamu harus nyari sejumlah uang. Dengan kerja ini itu akhirnya terkumpul baru bisa bawa uang itu untuk disetorin ke kampus untuk bisa wisuda. Ya kan? Akhirnya berhasil enggak? Berhasil. Indah enggak? Indah menurut waktunya Tuhan enggak? Indah menurut kehendaknya Tuhan enggak? Iya. Janganlah bawa kehendak kita. Bukan kehendak pula yang terjadi. Ingat, sering kita suka membawa kehendak kita. Membawa apa? Ego kita. Tuhan, gue suka sama ini cewek. Jadiinlah. Kalau enggak, awas lu ya Tuhan. Suka kan kayak gitu? Tuhan, saya pengen kerja di sini Tuhan. Ini the best apa? Ini the best company. Kalau saya masuk, wah keren saya Tuhan. Langsung cewek-cewek semuanya ngelihat saya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no, kamu gak cocok di perusahaan A. Kamu cocoknya di B. Kenapa? Karena pasti ada maksud Tuhan ketika Tuhan meletakkan kita di satu hal. Ketika Tuhan meletakkan kita di satu posisi. Ketika Tuhan mempercayakan hal yang menurut kita itu tidak keren. Tetapi pada akhirnya kalau kita taat, itu akan keren pada akhirnya. Amin. Ya. Jadi saya lanjutin lagi. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. 1, 2, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai akhir bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Ya, kalau kita mau taat sama Tuhan, ikutin aja jalan Tuhan. Kalau kata Tuhan hari ini kita harus ngelewatin bebatuan, lewatin aja. Kalau hari ini kita harus ngelewatin segala masalah hidup kita, dengan segala tangisan kita, dengan segala kesusahan kita, ikutin aja. Ikutin aja jalannya Tuhan. Ya, saya percayakan ke Bapak Ibu, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Amin. Ya, yang kedua Abraham. Ya, Abraham taat enggak? Keturunannya luar biasa Bapak Ibu. Jangankan keturunannya, Abraham punya anak siapa? Ishak. Anak pertama dia sesungguhnya siapa? Ismail. Kita tidak bisa menampik kalau anak pertamanya anak pertamanya Abraham adalah Ismail. Oke? Karena setelah Ismail lahir, kalau saya nggak salah 8 tahun kemudian Ishak baru lahir.
Benar nggak? Benar nggak Pak Abraham? Pak Abraham. Ya, anak pertamanya Ismail, anak keduanya adalah Ishak. Tetapi yang diakuin, yang diangkat akhirnya dalam kekristenan kita adalah keturunannya Ishak. Tetapi percaya nggak ketika Ismail diusir keluar, apa kata Tuhan buat Ismail? Tuhan juga memberkati Ismail dan keturunannya Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati Ismail dan keturunannya seperti bintang di langit. Ya, keturunannya Abraham gak ada yang miskin, gak ada yang gak dipandang. Lihat hari ini, agama nomor 1, populasi terbanyak siapa? Coba googling Bapak Ibu. Agama dengan populasi terbanyak di dunia. Yang pertama Kristen. Come on, Calvin tolong, apa kata Google? Kristen. Dan yang kedua siapa? Islam. Dua ini konon adalah keturunannya Abraham. Diberkati enggak keturunan Abraham? Taat hingga akhir. Ya, ketaatan Abraham dimulai ketika Tuhan suruh Abraham tinggalin kampung halamannya. Ya, kamu pergi, nanti ada di ayat ya. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perintah Tuhan loh, tinggalin kampung halaman, tinggalin semuanya, ayo berangkat menuju ke negeri yang saya janjikan. Ya, apalagi sampainya mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abram mendirikan mezbah di situ. Disusukannya kayu, ikatnya Ishak, anaknya itu. Ini cerita apa? Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ini cerita apa Bapak Ibu? Ini cerita ketika Tuhan ya menyuruh yang namanya Abram untuk korbankan yang namanya Ishak. Ya, bayangkan bapak-bapak yang di sini yang sudah punya anak siapa? Pak Andi, siapa lagi? Bu, ada di pojokan ya? Ya, siapa lagi? Ya, kalau Tuhan suruh kita untuk korbankan anak kita, mau nggak? Pak Pardi, mau korbanin nggak? Mike. Bu, yuk kita kata Tuhan kalau ibu harus korbanin Pak Yosua gimana? Pak Andi, kalau Bapak disuruh korbankan anak laki-laki Bapak, rela? Kalau Bapak nanya saya juga gak rela. Tapi seorang Abraham, apalagi kalau Bapak Ibu sudah nonton belum film yang lagi viral, yang katanya anggota DPR melarang untuk diputarkan His Only Son diputar di bioskop di Indonesia. Saya sempat nonton setengah di YouTube, tiba-tiba di blok sekarang. Saya belum selesai nonton itu. Ya, tapi tiba-tiba udah hilang. Kalau kita mau nonton, yuk kita nonton di bioskop. His Only Son, ya, Abraham, ya, bawa anaknya, walaupun yang namanya istrinya siapa? Sarah, nangis-nangis, ngemis-ngemis, mohon-mohon, please Abraham, jangan bawa Ishak untuk dikorbankan. Tapi Abraham tetap pada pendiriannya, mendengarkan perintah Tuhan, bawa yang namanya Ishak. Yuk masuk, gak apa-apa. Bawa yang namanya Ishak, ya, untuk dikorbankan. Ishak itu waktu itu udah sampai di atas perapian loh, di atas kayu-kayu loh Bapak Ibu. Dan tinggal terus tiba-tiba ketika dia sudah mau nusuk yang namanya Ishak, ya, Tuhan ngomong, Abram, kalau bahasa gaulnya, Abram stop. Tuh, kamu lihat di sono, udah saya sediakan hewan persembahan, hewan korban persembahan
buat kamu gantiin yang namanya Ishak. Bayangkan kalau Abraham waktu itu tidak punya hati benar-benar mau taat, mau tulus ngorbanin yang namanya Ishak, hari ini gak ada yang namanya cerita Abraham. Amin. Ya, saya lanjutin. Ini tinggal cerita aja tuh. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya. Nih, di Kejadian. Memberkati apa? Abraham disuruh tinggalin, akan diberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itulah keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yang ketiga, tokoh yang fenomenal. Nah, tadi yang saya ceritakan, si jahat bisa nggak, boleh nggak bertobat? Boleh nggak diampuni sama Tuhan? Bisa nggak diampuni sama Tuhan? Siapakah Paulus? Siapakah Paulus itu? Saulus yang jahatnya luar biasa, yang kerjanya menganiaya semua pengikutnya Yesus. Tetapi ketika satu titik Saulus dibutakan, ya, pada saat itu pun ketika dibutakan, akhirnya dia percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, dan percaya nggak Bapak Ibu, di perjanjian baru 2/3 dari seluruh kitab perjanjian baru ditulis oleh yang namanya Paulus. Nggak tanggung-tanggung, 2/3. 2/3, lebih dari setengah. Ya, begitu hebatnya seorang Paulus. Ya, makanya come on. Ya, ada yang pernah nanya, "Pak, saya ini udah berdosa banget loh. Kira-kira Yesus nerima enggak kalau saya mau bertobat?" Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Pasti Tuhan ampuni dosa kita. Ya, amin. Itulah Paulus. Oke, kita akan bahas ini, ayatnya nggak usah kita bahas lagi. Oke, tadi contoh yang taat. Nah, saya buka contoh yang tidak taat. Supaya kita sadar hari ini. Kalau kita tidak taat, kayak ginilah ceritanya. Atau kalau yang taatnya tidak sampai di finish, kayak gitulah nasib hidupnya. Siapa? Contoh pertama yang saya letakin, Adam dan Hawa. Andaikan Adam dan Hawa tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, hari ini hidup kita bahagia nggak, Mai? Bahagia, nggak usah kerja, nggak usah bikin bisnis baru, nggak usah bikin PT di Notaris Michael, Pak. Sam, hari ini kalau kita hidup di Taman Eden, nggak usah kerja di BTN, bro. Kita segala hal ada di Taman Eden. Amin gak? Terus teman-teman yang kuliah gak usah kuliah. Apain capek-capek SD, SMP, SMA, S1. Saya rasa di Taman Eden gak ada SD, SMP, SMA deh. Ya, tidak pernah dalam sejarahnya Alkitab di Taman Eden itu Adam dan Hawa sekolah SD, SMP, SMA. Iya kan? Andai aja. Gara-gara beliau inilah berdua ini membuat manusia sampai titik hari ini tidak ada satu orang manusia pun yang tidak berdosa. Ya, nanti baca aja, saya nggak usah kupas tuntas Adam dan Hawa itu, nanti tinggal buka Roma 15 ayat 12 sampai 21. Ini ayatnya. Oke, kita lanjut ke poin. Orang kedua adalah Musa dan Harun. Sebenarnya yang paling menyediakan ini ya ini. Buat saya, tokoh yang paling menyedihkan, ya, yang gak finish sampai akhir adalah Musa dan Harun.
Bapak Ibu, Musa dan Harun tangan kanannya Musa tidak pernah menginjak yang namanya tanah perjanjian Tuhan. Kalau saya bilang capek nggak jadi Musa? Capek. Capeknya setengah mati kayak ngurusin hidup kita. Ketemu bangsa yang bebalnya setengah mati, yang nggak tahu diri. Benar nggak Bapak Ibu? Yang makan aja setiap hari Tuhan siapin mana. Yang kalau hujan, Tuhan kasih awan, hujan dan panas, Tuhan kasih perlindungannya. Ada momen di mana bangsa Israel mengeluh, bosen. Mana Tuhan kasih daging burung puyuh. Sama nggak bangsa Israel sama kita? Ya kan? Agung, Dimes, Jimmy mana? Dimes makan apa? Tempe dan tahu, oke. Tempe dan tahu. Desman, ini saya ingat nih cerita, makanya saya panggil orangnya. Dan beberapa teman-teman, anak-anak gak usah disebutkan nama STT-nya. Makan apa Dimes selama kuliah 4 tahun? Sama seperti Jimmy, tempe dan tahu. Plus nasinya kalau lagi krisis moneter, nasinya ditambahin air dibikin bubur. Bener? Bersungut-sungut enggak? Bersungut-sungut enggak? Pernah kok sering komplain enggak? Wah berarti dia benar-benar enggak komplain. Tapi teman-teman kamu ya sering komplain. Pak bosan. Bosan. Makan nasi yang kadang dibuburin. Pakai tempe dan tahu. Sesekali kayak ayam. Sesekali kayak semut, kecoa, tikus. Ya, sama nggak kayak bangsa Israel? Sama nggak? Bersungut-sungut nggak? Terus ketika sudah dikasih kenyamanan, ya masih aja bisa bersungut-sungut, bahkan bisa menyimpang dari yang namanya Tuhan. Bikin patung bukan? Menyembah berhala nggak? Gara-gara itulah Musa ngamuk. Masih ingat cerita Musa naik ke atas gunung Sinai, membawa 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Saya ulangin, Musa naik ke atas gunung Sinai, membawa turun 2 loh batu yang 100% ditulis oleh Tuhan sendiri. Tetapi ketika dia turun dari gunung Sinai, dia ngelihat umat-umatnya, ngelihat bangsanya menyembah berhala, dia emosi, dia banting. Itu yang namanya 2 loh batu. Dan konon 2 loh batu yang ada sekarang itu tidak original tulisan Tuhan lagi. Oke, Musa naik lagi ke atas, Musa nulis sendiri. Musa ngukir sendiri di 2 loh batu dan itulah yang ada hari ini. Bayangkan kalau waktu itu bangsa Israel tidak menyembah berhala, Musa tidak akan emosi. Benar nggak? Kalau waktu itu Musa tidak emosi, ya maka 2 loh batu tulisan dari Tuhan itu sendiri masih akan ada sampai hari ini. Amin. Tetapi di Alkitab menceritakan ya secara rinci apa yang menyebabkan Musa tidak masuk ke negeri perjanjiannya Tuhan adalah Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umatnya itu, berkumpullah mereka menggerumunin Musa dan Harun. 3. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. 4. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Poin kelima. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Dan bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima.
bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu. Jadi ingat Tuhan suruh apa? Ambillah tongkatmu, turun, kumpulin umatmu dan katakanlah kepada batu itu. Supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Taat gak Musa? Taat ya. Udah mulai taat ya. Taat di langkahan pertama kan? Dengerin ya. Taat di langkahan pertama. Oke, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu. Taat lagi gak? Dikumpulin gak seluruh jemaatnya? Taat ya. Taat yang berikutnya. Lanjut. Ya, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dan dari batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tongkat. Dengerin, Musa mengangkat tongkat lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Airnya keluar enggak? Lalu keluarlah banyak air sehingga umatnya itu dan ternak mereka dapat minum. Pertanyaannya, salahnya di mana? Saya ulangin, salahnya Musa ada di mana? Saya nggak salah kok Tuhan. Andai ya, saya memperagakan sorry ya Musa. Salah saya di mana Tuhan? Lu suruh gua ngambil tongkat, gua ngambil. Lu suruh gua ngumpulin seluruh bangsanya, terus suruh berseru, ya kan? Salah gue di mana? Terus gue ambil tongkat gue pukulin itu batu dan airnya keluar kan Tuhan? Kalau gue salah, nggak mungkin airnya keluar kan? Bener nggak? Kalau gue salah, dengerin, ini ala-ala manusia nih Bapak Ibu. Kalau aku salah, mungkin nggak Tuhan memberkati saya? Enggak. Kalau Tuhan memberkati saya salah nggak? Saya ulangin. Kalau saya salah, Tuhan memberkati saya enggak? Tidak ya. Tapi kalau berkat itu Tuhan turunkan buat saya, apakah saya salah? Nah, bingung kan? Itulah yang terjadi di Musa. Menurut Bapak Ibu, Musa salah atau enggak? Ya Bu? Salah ya. Menurut Mike? Enggak salah. Enggak salah kan? Oke. Menurut Samuel, Musa salah enggak? Hah? Salahnya di mana? Apa? Dipukul. Iya enggak salah tuh. Airnya keluar kan? Bu Naya, Musa salah enggak? Salahnya di mana Bu? Ya kan mukul enggak salah, kan enggak menyebabkan Ian dan Excel berdarah. Nah, salahnya hanya setitik nila. Rusak susu sebelah. Hanya gara-gara Musa emosi, ya kesel sama bangsa Israel, diambillah tongkat itu, dipukulnya 2 kali. Tapi airnya tetap keluar. Tetap Tuhan berkati. Tetap Tuhan sesuai dengan omongan dia. Ya. Permasalahan adalah Musanya yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Lanjut, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
itulah air mata Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sedih gak? Apa yang terjadi kalau kehidupan Musa kita alamin hari ini? Ya, saya baca berkali-kali. Saya bilang, Tuhan, ini saya dulu orangnya berdosa. Mungkin hari ini pun saya masih banyak salah. Mungkin hari ini pun saya masih banyak dosa. Tapi saya gak mau seperti bangsa Israel. Saya gak mau seperti Musa. Saya mau finish hingga akhir. Ya, sehingga kalau Tuhan suruh saya apa, ya ikutin aja. 100%, jangan dipelintir-pelintir. Ya, jangan disimpang-simpangi. Jangan diakal-akalin. Amin. Hanya gara-gara satu kesalahan. Seharusnya kecil ya. Menurut manusia itu kecil ya, tapi menurut Tuhan itu besar. Karena tidak menunjukkan kekudusannya Tuhan. Iya kan? Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Orang Israel lagi menyembah berhala, lagi jauh dari Tuhan. Kamu sebagai Musa tidak menjaga kekudusannya Tuhan. Disitulah Musa tidak taat. Karena Musa tidak taat, maka Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya buat kita semua hari ini. Mau nggak kita taat hingga akhir? Mau nggak kita melakukan apa perintah Tuhan 100%, exactly. Ya, tanpa ada satu hal pun yang dipelintir, tanpa ada satu hal pun yang terlewat. Kalau kita gak mau, kita akan seperti nasibnya Musa. Saya bilang, jadi Musa itu capek Bapak Ibu. Pimpin bangsa Israel yang bebalnya luar biasa. Yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah beri makanan loh. Coba kalau kita ngelihat refleksi ke diri kita hari ini. Coba kita renungkan apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Ayo, 1 menit saya berikan waktu buat kita semua untuk kita renungkan apa kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita hari ini. Bersyukur enggak dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita hari ini? Kalau Bapak Ibu nanya saya hari ini, di depan istri saya berani bilang saya bersyukur karena istri saya tahu saya hampir mati 3 kali. Ada istri saya, saksi hidupnya, pendamping yang setia. Hampir seorang wanita yang bernama Elin kehilangan pasangan hidupnya. 3 kali saya hampir mati Bapak Ibu. Kalau 3 kali saya hampir mati dan Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk ada di panggung ini. Di mimbar yang terhormat ini. Di mimbar yang kudus ini Bapak Ibu. Saya akan bilang ke Tuhan, Tuhan saya pasti akan taat hingga akhir. Either besok saya akan dipanggil Tuhan sekalipun. Saya akan taat sampai Engkau memanggil hidupku. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu, saya masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan perkenanan Tuhan. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan buat hidup saya. Bayangkan kalau tahun 2020, iyalah umur anak kita setahun Lin. Saya masih ingat ketika anak saya waktu mau ulang tahun, saya sudah hampir mati. Itu yang kedua.
Yang pertama adalah beberapa bulan sebelum anak kami ulang tahun itu saya tabrakan mobil. Mobil saya hancur. Dari Semarang ke Jakarta. Kalau saya nggak salah ingat itu di kilometer 200-an kilometer menuju Jakarta. Tapi Tuhan masih jaga. Mobil saya spin sekitar 7-8 kali mungkin, lupa saya, tapi spin. Kalau Tuhan spinin saya, mobil saya ke kiri, saya masuk jurang. Masuk ke daerah-daerah persawahan, tapi jedahnya itu tinggi banget. Akhirnya Tuhan membanting mobil saya menghantam ke tembok pembatas beton, lawan arah, mobil saya berhentilah di situ. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa belasan detik mobil saya spin, tidak ada satu mobil besar pun yang melewati jalan tersebut. Kalau saya cerita, saya takut Bapak Ibu. Bayangkan gak ada mobil gede, gak ada truk yang ngelewatin ketika saya spin. Coba kalau momen itu ada mobil gede ngelewat, karena mereka juga pasti remnya mendadak kan. Pang, selesai gak seorang Michael waktu itu? Tuhan lindungi, Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk hidup. Kembali lagi, saya ingat satu hari sebelum anak saya ulang tahun, makanya saya cukup bersedih karena saya nggak bisa ngerayain ulang tahun anak saya yang pertama waktu itu. Satu hari sebelum anak kami berdua ulang tahun, di usia pertama, ulang tahun yang pertama, saya pingsan. Itulah kematian saya hampir kematian saya yang kedua. Dan belum selesai, COVID yang Bapak Ibu alamin, saya pun kena. Saya kenanya pas di hari PPKM hari pertama. Yang mana waktu itu gempar-gemparnya COVID Delta yang setiap jam mati. Di situ momen juga saya ngalamin ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi ketika lewat 3 proses saya hampir mati Bapak Ibu. Saya sadar Tuhan sayang banget sama saya. Tuhan sayang sama saya. Sama seperti Tuhan juga sayang sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sayang sama kita semuanya. Bapak Ibu. Come on. Ayo kita balikin lagi ke diri kita, cinta mula-mulanya kita kepada Tuhan. Ya, sama seperti hal saya diingetin Tuhan tentang talentanya saya yang Tuhan berikan buat hidup saya. Ya, waktu itu terjadi pembincangan saya dengan Tuhan. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Mana kamu? Kamu ada di 1 talenta atau 2 talenta atau 5 talenta? Saya bilang ke Tuhan, kapan Tuhan kasih saya talenta? Tuhan tidak berikan orang tua saya yang kaya. Tuhan tidak menyediakan muka saya yang ganteng. Talenta apa yang Tuhan berikan buat saya? Gak ada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lakukan setiap harinya Mike? Apa? Nyanyi di kamar mandi, teriak-teriak sampai tetangga rumah di kampung saya juga marah-marah. Woi, siapa yang nyanyi itu? Bisa diam gak? Pernah gak? Di kampung kayak gitu tuh. Di kampung kamar mandi belakangnya ada lubang udara gitu kan. Itu kan kedengeran itu. Ya kan? Di kampung halaman kalau mungkin istri saya tahu di rumah kampung saya ya, itu ada bolongnya. Kalau saat kau perlu Tuhan, tahu itu 10 rumah kedengeran Bapak Ibu. Kalau ini kita teriak 10 rumah belum tentu kedengeran kan? Bahkan udah pakai sound ini belum tentu 10 rumah. Kalau di kampung Bapak Ibu itu suaranya menggema bisa sampai 10 rumah kedengeran. Terus saya bilang, Tuhan, emang
Emang ini talenta Tuhan? Hah? Kayaknya kalau ini talenta saya bingung. Saya yakin Mike bisa nyanyi kan? Bisa lah. Potong bebek angsa, masa di kuali, bisa kan? Bisa. Ahmad bisa nyanyi enggak? Bisa. Tuh, kan semua orang bisa nyanyi, mana talentanya? Iya kan? Saya enggak peduli, kata Tuhan. Kamu harus kembalikan talenta yang saya berikan buat kemuliaan Tuhan. Terus saya bilang, emang enggak cukup saya pelayanan di NDC. Dari 2015 sampai 2022. 2019. Saya pelayanan berhenti di 2019 pas COVID. Pas nikah, maaf. Pas nikah. Enggak cukup. Saya tanya ke Tuhan, enggak cukup. Saya kalau di NDC Bapak Ibu, minimal kami sebagai pelayan singer, minimal 2 ibadah. Bahkan saking saya senangnya nyanyi di atas mimbar Bapak Ibu, saya bisa melayani Tuhan dengan 4 ibadah. Jadi saya full di CP, di Sentra Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kenapa? Ibadah 1 jam 8.30. Harus datang jam 7 untuk latihan. Ibadah terakhir itu jam 7 malam. Jadi waktu itu saya ibadah 8.30, 10.30, jam 5 sore, jam 7 malam. Selesai jam 9 malam baru mulai nyetir pulang jam 10. Jadi parkiran waktu itu di CP itu sekitar 50 sampai 60 ribu sehari. Emang gak cukup Tuhan? Enggak. Karena ketika kamu nyanyi di atas mimbar, kamu tidak melayani Tuhan. Yang kamu layani adalah dirimu sendiri dan diri manusia-manusia. Ngerti? Apa? Kalau saya waktu itu di NDC, kita harus punya penampilan yang bagus, Mike. Kalau waktunya sesi jaket kulit, wah dulu saya harus nggak mau belanja di Zara Bapak Ibu. Ya sepatu harus keren dari atas sampai bawah, Mike. Kalau enggak lo ora iso nyanyi di panggungnya NDC Bapak Ibu. Bukan cuma suara harus keren. Tapi penampilan juga harus keren. Ya, kalau cuma penampilannya biasa-biasa aja bisa-bisa nanti dicoret. Bayangkan, yang saya tampilkan ketika saya nyanyi adalah kerennya diri saya. Ya kan, kalau suara nggak usah disebutkan lagi, pasti keren Bapak Ibu, maaf. Iyalah Bapak Ibu, kalau nggak keren nggak berani nyanyi saya di depan NDC yang jemaatnya 2000-an orang. Ini jemaatnya masih dikit Bapak Ibu. Kalau di NDC groginya luar biasa Bapak Ibu. Pernah ke NDC Mike? Pernah. Ibu, oh iya ini ex NDC ini beliau. Pernah kan? Megahnya luar biasa kan? Ya kan? Tapi Mike itu ada di atas mimbar NDC waktu itu. Ya kan, penampilan keren gak singernya Bu? Cakep-cakep gak? Yang jelek aja jadi cakep kan Bu? Disorotin lampu kelap-kelip kan? Wah. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan saya seperti Tuhan tidak berkenan persembahannya Kain. Tuhan pengen seorang Mike ketika nyanyi buat Tuhan, orang gak perlu tahu siapanya. Siapa itu Mike? Orang gak mau tahu, gak perlu orang tahu. Ya kamu nyanyi buat Tuhan, ya suara kamu ketika didengerin nama orang-orang, suara kamu dan lagu kamu bisa memberkati hidup orang, menyadarkan orang untuk kembali ke kemuliaan Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Ya itulah yang Tuhan cari, itulah yang Tuhan ingatkan diri saya. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya bikin album rohani 10 lagu. Dan 10 lagu itu saya posting di YouTube dimulai dari subscriber 0. Bukan pakai YouTube-nya Notaris Michael. Notaris Michael waktu itu udah 300-an subscriber. Tapi saya memulai YouTube saya dari 0. Saya create a new channel yang namanya Michael Huang Official dari 0 Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, dalam 7 bulan, ya, dalam 7 bulan sejak YouTube-nya Michael Huang Official rilis, 7 bulan, yang namanya Michael Huang Official YouTube itu akhirnya berhasil monetize.
Susah nggak untuk monetize? Susah nggak? Susah. Karena syarat yang gampang 1.000 subscriber masih gampang. Tinggal lu beli aja. Tapi yang paling susah ditonton lebih dari 4.000 jam. Lagu yang cuma 3-4 menit harus ditonton sampai 4.000 jam supaya monetize Bapak Ibu. Itu yang paling susah. Ya, dan ketika sudah monetize pun orang tahu lagu saya tapi orang gak kenal siapa Michael. Itulah hebatnya Tuhan. Tuhan pengen kita melayani Tuhan dengan tulus. Tanpa berhitung. Tanpa hitung-hitung ini itu untung rugi dan sebagainya. Tuhan pengen kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Amin. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau menjadi Yesus atau menjadi Abraham atau mau menjadi Musa? Mau jadi siapa? Mau jadi apa? Atau mau jadi Yunus? Jadi hari ini tinggal kita menentukan sikap hidup kita. Maukah kita taat hingga akhir? Amin. Yuk kita baca selesai Bapak Ibu. Kita baca ulang kembali 4 poin yang penting yang akan kita lakukan ketika kita tinggalin mimbar ini hari ini. Kita ingat taat hingga akhir itu seperti apa. Yuk 1, 2, 3. 1. Taat kepada Tuhan adalah kewajiban. 2. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. 3. Taat hingga akhir hidup. 4. Upah dari ketaatan adalah hidup yang kekal. Amin. Worshipper dipersilakan untuk maju. Seperti biasa, kalau cerita ketaatan Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti akan ingat lagu saya, salah satu lagu saya di album Michael Hong Official yang berjudul Memilih untuk Setia. Bapak Ibu, hari ini memilih untuk taat dan setia itu adalah bentuk pilihan. Bapak Ibu mau memilih untuk setia atau enggak, keputusan hari ini ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu nanya saya hari ini, ya, saya akan memilih apa? Saya akan jawab dengan sangat jelas dan tegas. Saya memilih untuk setia dan taat kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang sudah memelihara hidup saya dari dulu sampai sekarang, dan saya percaya Tuhan akan memelihara saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama memelihara hidup saya Bapak Ibu, Tuhan pun akan memelihara hidup Bapak Ibu semuanya. Amin. Percaya? Percaya enggak? Percaya. Tuhan kita sama Bapak Ibu. Ya. Satu lagu ini saya mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah dengar lagu saya, ini adalah lagu saya kalau nggak salah ingat, ini adalah video klip saya dengan istri saya. Satu-satunya video klip yang ada muncul muka bini saya, muka istri saya tercinta, hanya ada di lagu ini. Memilih untuk setia. Waktu itu video klipnya saya bikin, saya sakit dan istri saya menjaga merawat saya. Sampai saya sembuh dan istri saya tetap setia menemani hidup saya dari sakit sampai saya sembuh. Kalau istri aja bisa setia menemani suaminya dari sakit sampai sembuh, masa Tuhan kita enggak memelihara hidup kita? Apapun kondisi hidup kita hari ini Bapak Ibu, apapun situasi kita hari ini Bapak Ibu, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin.